Siapa di sini yang sering banget dilabeli oleh teman-temannya sebagai seseorang yang ambisius? Ah, lu ambisius banget. Ah, ambis lu. Siapa di sini yang sering mendapatkan kata-kata tersebut? Tenang cuy, kalian gak sendiri. Semua orang yang ikut video ini berarti dia ingin tahu kan, kenapa saat ini banyak orang itu takut dibilang ambis. Maka dari itu, coba kita cari tahu dulu nih secara singkat, kenapa bisa orang takut untuk dibilang sebagai seseorang yang ambis. Padahal ambisi itu justru bisa menjadi bahan bakar buat kita mencapai impian yang kadang terasa mustahil. Misalnya kita mau kerja di suatu tempat yang bagus, kerja di suatu tempat yang dikira orang lain kita nggak akan pernah bisa di sana, dan kita terus berjuang, kita terus bertahan untuk belajar sampai akhirnya itu menjadi kenyataan. Di sini kita bakalan bahas dulu kenapa hal ambis ini itu bisa salah. Padahal ambisius itu tadi merupakan sesuatu yang baik. Nah, kita bahas dulu secara perlahan istilah ambis yang sangat viral di kalangan Gen Z dan seumurannya. Berasal dari kata ambisius dan pada dasarnya itu memiliki makna yang positif, yaitu keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini seringkali memiliki konotasi negatif. Hal ini terjadi karena beberapa alasan juga. Yang pertama, persepsi sosial terhadap ambisi berlebihan. Masyarakat itu cenderung memandang negatif individu yang terlalu ambisius, terutama jika ambisi tersebut dianggap menghalalkan segala cara atau mengabaikan etika. Sikap ambisius yang berlebihan dapat dianggap sebagai bentuk keserakahan atau egoisme. Yang kedua, pengalaman negatif dengan individu ambisius. Pengalaman berinteraksi dengan orang yang ambisius tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain atau kepentingan orang lain dapat menimbulkan kesan negatif terhadap ambisi secara umum. Hal ini membuat ambisi itu digunakan dengan nada sarkastik atau kritis terhadap seseorang. Yang ketiga, budaya dan nilai kolektif. Dalam beberapa budaya, seperti budaya kita, sikap terlalu menonjolkan diri atau ambisius itu dianggap nggak sesuai dengan nilai kebersamaan dan kerendahan hati. Akibatnya, individu yang menunjukkan sikap ambis mungkin dianggap nggak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa ambisi pada dasarnya adalah pendorong utama untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Sikap ambisius yang sehat dapat membawa perubahan positif dalam diri kita sendiri dan masyarakat. Namun, ambisi yang berlebihan dan tanpa batas dapat berdampak buruk. Oleh karena itu, untuk selalu mengimbangi ambisi dengan nilai-nilai moral dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan memahami konteks ini, kita dapat lebih bijak dalam menilai dan menggunakan istilah kata ambis. Nah, kita akan cari tahu nih lebih dalam secara ilmiahnya kenapa masyarakat, terutama anak muda, itu benci terhadap seseorang yang kelihatan ambis. Rasa benci atau ketidaknyamanan terhadap seseorang yang terlihat ambis di kalangan anak muda bisa dipahami dalam beberapa perspektif psikologis dan sosial. Fenomena ini sebenarnya lebih kompleks daripada sekedar tidak suka, karena sering melibatkan faktor budaya, nilai-nilai kelompok, dan dinamika sosial. Nah, pertama, itu ada konsep yang bernama tall poppy syndrome. Tall poppy syndrome adalah fenomena sosial di mana orang merasa terganggu atau iri terhadap individu yang terlihat lebih sukses, berusaha lebih keras, atau menonjol dalam kelompoknya. Dalam konteks anak muda, mereka yang ambisius, yang pertama, konsep tall poppy syndrome. Tall poppy syndrome adalah fenomena sosial di mana orang merasa terganggu atau iri terhadap individu yang terlihat lebih sukses, berusaha lebih keras, atau menonjol dalam kelompoknya. Dalam konteks anak muda, mereka yang ambisius sering dianggap melampaui norma kelompok dan memunculkan rasa tidak nyaman. Kenapa terjadi? Kelompok sosial cenderung menyukai kesetaraan. Seseorang yang selalu ambis dapat dianggap mengganggu harmoni kelompok. Yang kedua, rasa iri atau minder dari individu lain yang merasa kurang kompeten dibandingkan orang ambisius. Yang kedua, perasaan terancam atau minder. Ketika seseorang terlihat sangat ambisius, orang lain mungkin merasa terancam karena merasa tertinggal atau tidak kompeten individu tersebut. Dampaknya, ada sikap sinis atau merendahkan orang ambisius untuk menyamakan posisi mereka dalam kelompok. Ungkapan seperti santai aja dong, gak usah terlalu dipaksa, santai aja, santai. Itu bisa menjadi mekanisme defensif untuk menyembunyikan seseorang karena gak nyaman melihat seseorang yang ambisius. Yang ketiga, budaya santai di kalangan anak muda. Banyak anak muda di era ini lebih mementingkan konsep enjoy life atau work-life balance. Mereka cenderung menghindari tekanan berlebih dan memandang ambisi sebagai sesuatu yang terlalu serius dan kurang menyenangkan. Apa yang terjadi jika mereka memikirkan halnya seperti itu? Mereka yang terlalu fokus pada tujuan sering dianggap
menghilangkan kesenangan dalam hidup. Budaya santai ini itu sering memandang ambisi sebagai berlebihan, sehingga timbul antipati terhadap orang yang terlalu serius. Yang keempat, stereotip tentang orang ambisius. Ada stereotip negatif bahwa orang yang ambisius itu cenderung kurang peduli terhadap orang lain, kompetitif hingga mengorbankan etika atau hubungan sosial, terobsesi pada pencapaian tanpa menikmati proses hidup. Hasilnya, mereka yang ambisius dianggap gak asik dalam pergaulan atau terlalu fokus pada diri sendiri. Yang kelima, pengaruh media sosial. Media sosial itu sering mempopulerkan gaya hidup yang terlihat effortless, seolah sukses itu bisa diraih tanpa harus bekerja keras secara terlihat. Padahal itu penipuan. Orang yang secara terang-terangan menunjukkan ambisi, mereka dianggap gak sesuai dengan norma media sosial yang mengutamakan kesempurnaan tanpa usaha. Orang yang sering mengunggah, contohnya nih, orang yang sering mengunggah postingan tentang kerja keras atau rutinitas belajarnya mungkin dianggap pamer atau berlebihan. Tapi orang yang mendapatkan sesuatu yang flexing itu mungkin dianggap wah keren banget nih, sukses tanpa ada usaha. Padahal kita nggak pernah tahu di balik. Nomor 6, tekanan dari budaya no failure. Dalam lingkungan yang sudah kompetitif, melihat orang yang ambis kadang membuat orang lain merasa cemas terhadap standar yang tinggi. Hal ini membuat mereka merasa tertekan, sehingga alih-alih mengapresiasi, mereka justru membenci orang tersebut. Ambisi itu dianggap memaksa orang lain untuk ikut kompetitif, meskipun mereka sebenarnya ingin menjalani hidup dengan cara yang lebih santai. Kesimpulannya nih, rasa benci terhadap orang yang kelihatan ambisius seringkali mencerminkan ketidaknyamanan individu atau kelompok sosial dalam menghadapi standar yang lebih tinggi atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma kelompok. Namun, hal ini juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ambisi pribadi dan hubungan sosial. Jika kamu merasa menghadapi kritik karena terlihat ambis, tetaplah fokus pada tujuanmu. Namun, usahakan untuk tetap rendah hati, gak arogan, dan peka terhadap perasaan orang lain agar ambisi kita bisa dilihat secara positif. Nah, sekarang gimana caranya supaya ambisius kita ini bisa menjadi hal yang positif? Mungkin ya paling tidak orang lain tidak mencemooh kita lah, padahal ya kita nggak usah terlalu peduli banget. Tapi ya gimana, karena terlalu banyak tekanan tersebut, jadi kita mungkin harus mempelajarinya. Menjadi ambisius sekaligus rendah hati, tidak arogan, dan peka terhadap orang lain adalah kombinasi yang paling ideal untuk membangun hubungan yang lebih baik sekaligus mencapai tujuan kita. Yang paling pertama itu saudara fokus pada proses, bukan hanya hasil. Jangan terlalu sering membicarakan target atau pencapaian kita pada orang lain. Alihkan perhatian kita untuk menikmati perjalanan, bukan hanya hasil akhirnya. Kenapa hal ini penting? Karena orang yang lebih rendah hati itu lebih menghargai usaha mereka tanpa harus mencari pengakuan dari orang lain. Contohnya, jika kita sedang ngejar prestasi akademik, nikmati proses belajarnya daripada terus-menerus membanggakan nilai atau pencapaian kita di depan orang lain. Yang kedua, hargai orang lain apapun perannya. Jangan memandang rendah orang lain, terutama orang yang memiliki tujuan atau ambisi yang berbeda dari kita. Dengarkan pendapat dan cerita orang lain, bahkan jika itu tidak sejalan dengan cara berpikir kita. Orang yang rendah hati paham bahwa setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing dan tidak semua orang ingin atau bisa menjadi seambisius kamu. Contohnya, saat berbicara dengan teman yang memilih jalur karir yang berbeda, dari membandingkan atau menilai pilihan mereka. Yang ketiga, jadikan tujuan kita itu sebagai inspirasi, bukan kompetisi. Gunakan pencapaian kita untuk memotivasi orang lain, bukan untuk membuat mereka merasa pinggang atau gak cukup baik. Bagikan perjalanan kita dengan jujur, termasuk tantangan dan kegagalan yang pernah kita alami. Orang itu cenderung menghormati mereka yang transparan, tulus, bukan yang terlihat sempurna. Jika kamu sukses mencapai target tertentu, ceritakan perjuangan kita, ceritakan perjuanganmu, seperti kesalahan yang pernah kamu buat atau pelajaran yang kamu pelajari. Yang keempat, latih empati. Jangan hanya memikirkan tujuan kita sendiri. Coba untuk memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tanyakan kabar mereka, bantu jika memungkinkan, dan jangan ragu memberi pujian pada pencapaian mereka. Dengan empati, kamu akan menunjukkan bahwa kamu itu peduli pada orang lain, meskipun kamu memiliki tujuan besar yang sedang kamu kejar. Contohnya, jika temanmu sedang kesulitan, beri dukungan atau tawarkan bantuan meskipun kamu sedang sibuk. Kemudian terakhir, berkontribusi untuk orang lain. Jadikan ambisimu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga manfaat bagi orang lain. Bagi ilmu kita, bagi pengalaman, atau bantuan dapat memperluas dampak positif dari usaha kita. Orang yang ambisius tapi peduli pada orang lain akan dihormati dan dihargai. Jika kamu ahli dalam suatu bidang, ajak orang lain belajar dari kita atau berbagi tips tanpa meminta imbalan. Kesimpulannya, ambisi adalah hal yang baik.
jika disertai kerendahan hati, empati, dan tujuan yang lebih besar dari sekedar kesuksesan pribadi. Dengan cara ini, kamu nggak hanya menjadi orang sukses, tetapi juga seorang yang menginspirasi dan dihormati oleh banyak orang.